Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hukum WTDA 44. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa pandangan ahli hukum pidana tentang definisi kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Salah satunya yang disampaikan oleh Joko Sriwidodo bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara ringkas adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan, dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Sedangkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya adalah pembahasan tentang lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi yang pertama suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, maupun anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian, masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Yang kedua adalah kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam kategori penganiayaan secara emosional antara lain adalah penghinaan, misalnya komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harkat dan martabat, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau juga menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksakan melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual istri, dan tidak memperhatikan kepuasan istri. Yang keempat adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberikan nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain, yang pertama, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita ketergantungan terhadap suami. Dan ketika suami kehilangan pekerjaan, maka istri mengalami tindakan kekerasan. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan bagi laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib. Yang kelima, orientasi peradilan pidana bagi laki-laki. Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, korban KDRT berhak mendapatkan yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
dari pengadilan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang selanjutnya, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan kelima, mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Kemudian sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua jenis sanksi, yaitu berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara dan atau pidana denda. Dan yang kedua yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dapat berupa yang pertama, pembatasan gerak pelaku baik bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Yang kedua, penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Itu dua jenis sanksi yang akan dikenakan, yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melalui jalur pengadilan, tetapi dapat juga diselesaikan di luar jalur pengadilan, misalnya melalui penyelesaian secara restoratif justice atau keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui keadilan restoratif di lingkungan kepolisian ini diatur dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Dalam Peraturan Kapolri ini telah diberikan definisi secara tegas. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana KDRT maupun tindak pidana lainnya yang dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap pertama, yaitu untuk kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal. Kedua, yaitu pada kegiatan penyelidikan dan dapat juga dilaksanakan pada kegiatan penyidikan. Kemudian dalam peraturan Kapolri tersebut ditegaskan juga bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan, yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan secara khusus. Persyaratan secara umum meliputi harus terpenuhinya syarat material dan syarat formil. Syarat material yang dimaksudkan meliputi antara lain, yang pertama, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Kemudian tidak berdampak konflik sosial. Selanjutnya tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Kemudian pelaku
bukan residivis atau melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian perkara tersebut bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Jadi berdasarkan syarat material tersebut, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memenuhi secara syarat material. Kemudian dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT harus memenuhi juga persyaratan formil yang antara lain perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba. Kemudian pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Selanjutnya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku tersebut, misalnya pelaku melakukan pengembalian barang milik korban, kemudian melakukan atau memberikan ganti rugi kerugian korban, kemudian juga mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, kemudian mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana. Saya kira itulah beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.